Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan pitch deck kami yang berjudul Smart Trolley Clear untuk meningkatkan operasional pada pengangkatan alat makan di rumah makan Salwa dan Warung Rahmat. Nah, jadi di sini ada outline yang pertama yaitu permasalahan. Nah, salah satu permasalahan yang ada di rumah makan Salwa dan juga Rahmat itu terdapat pekerja yang bolak-balik untuk mengambil sisa makanan antar satu dengan yang lain dari meja ke dapur yang mengakibatkan tidak optimalnya waktu dan juga berdampak pada kelelahan pekerja. Nah, jadi di sini kami memberikan solusi berupa alat Smart Trolley Clear di mana troli ini para pekerja cukup melakukan sekali aja untuk mengantar makanan bersih sekaligus membawa kembali alat kotor yang ada untuk menghilangkan kebutuhan bolak-balik ke dapur dan meningkatkan efisiensi waktu tunggu. Dan juga mengurangi kelelahan pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ali Mahfud dengan NIM 18231033 dari kelompok 3 ingin presentasikan mengenai produk kami. Jadi yang akan kami presentasikan yaitu besaran market yang terbagi jadi 4, yaitu inovasi yang menyelesaikan masalahnya. Smart Trolley Clear sendiri dikembangkan untuk mengatasi inefisiensi operasional di mana pelayanan bolak-balik menghabiskan waktu. Lalu yang kedua, efisiensi kerja yang terbukti melalui pengujian menunjukkan peningkatan efisiensi sekitar 40-50% dan penurunan kelelahan dari pekerja serta pelayanan yang lebih konsisten. Lalu yang ketiga, produk memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Jadi troli multifungsi ini menggabungkan pengangkutan dan penyimpanan alat kebersihan sehingga dapat terintegrasi dengan baik dan mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan dan kebersihan. Lalu yang keempat, target market yang luas dan terus bertumbuh. Jadi produk ini ditetapkan untuk market seperti restoran, food court, catering, hingga fasilitas lain yang berhubungan dengan makanan. Lalu selanjutnya ada desain produk. Seperti yang dilihat, seperti ini desainnya, memiliki tinggi 12,8 cm dengan lebar 39,6 cm sehingga tidak membutuhkan ruang yang terlalu besar untuk penyimpanan juga. Lalu untuk lebih dekatnya di sini ada tempat sampah yang dilengkapi dengan filter LED. Lalu di bawahnya juga ada tempat untuk menyimpan alat-alat kebersihan. Dan produk ini memiliki 3 tingkatan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi selanjutnya ada model bisnis. Yang pertama itu bisnis model kami menyediakan produk dan servisnya, yaitu penjualan troli dengan paket pemeliharaan berkala, sistem sewa beli untuk UMKM, dan back to back sales langsung ke restoran, kafe, hotel, dan pelaku industri F&B atau food and beverage. Di sini untuk revenue streams, jadi revenue streams itu adalah sumber pendapatannya. Yang pertama itu ada di penjualan unit troli, ada paket maintenance dan spare partnya atau komponennya, dan jasa customisasi berdasarkan kebutuhan dari restoran tersebut. Kemudian untuk value propositionnya yaitu nilai yang kita berikan yaitu mengurangi waktu kerja 40-50%, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan mengurangi kelelahan fisik dari stafnya. Untuk rencana pemasaran sendiri lanjut, itu target market prioritasnya yang pertama sudah jelas adalah restoran, rumah makan tradisional seperti Rahmat dan Salwa, dan UMKM lainnya. Kemudian ada hotel dan resort yang memiliki kafe atau bar seperti itu. Ada kafe, coffee shop juga, catering, jasa boga, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan yang membutuhkan namanya itu perpindahan cepat gitu ya. Dan yang kemudian itu ada marketing strategi di mana kita itu
Eh, Oke, selanjutnya ada marketing strategi, di mana yang pertama kita memakai case study marketing, yaitu menampilkan hasil uji coba rumah makan Rahmat dan Salwa, lalu datanya itu menunjukkan peningkatan efisiensi 40-50%. Yang kemudian yang nomor 2, direct sales and demo, di mana sales team mendatangi langsung restoran, demo produk gratis 1 minggu. Terus ketiga, digital marketing, yang merupakan video testimoni sebelum dan sesudah pemakaian Trolley Clear. Lalu selanjutnya ada konten edukasi, dan terakhir adalah partnership, yaitu asosiasi restoran hotel, supplier peralatan, food and beverage. Selanjutnya itu ada analisis kompetitor. Kompetitornya itu merupakan troli konvensional tanpa fitur multifungsi. Yang kedua itu metode manual atau baki tradisional. Yang ketiga itu produk impor dengan harga premium. Selanjutnya itu ada competitive advantage, smart trolley clear. Fitur integrated itu penyimpanan alat makan bersihnya ada, kompartemen alat kotornya ada, tempat sampah terintegrasi, dan penyimpanan alat kebersihan. Selanjutnya itu ada economic benefit, ROI atau return on investment, yaitu kurang dari 12 bulan dari penghematan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas layanan sebesar 30%. Selanjutnya itu local advantage. Yang pertama itu harga lebih kompetitif dibanding dengan produk impor dan service network yang lebih responsif. Implementasi trolley clear-nya itu yang pertama penanggung jawab akhir keputusan pembelian troli, yang kedua itu menyetujui anggaran dan monitoring ROI, dan yang terakhir itu evaluasi hasil implementasi terhadap kinerja bisnis. Selanjutnya itu ada bagian koki atau yang responsible. Peran dalam implementasi trolley clear-nya itu yang pertama bertanggung jawab atas kebersihan peralatan makan, kedua itu koordinasi dengan pelayan untuk alur alat bersih dan yang kotor, yang ketiga itu quality control peralatan sebelum dimasukkan troli. Selanjutnya itu ada pelayan atau responsible. Peran dalam implementasi trolley clear itu yang pertama primary user smart trolley clear atau pengguna utamanya. Yang kedua itu bertanggung jawab operasional harian penggunaan troli. Yang ketiga itu memberikan masukan untuk improvement system. Yang keempat itu training dan coaching sesama pelayan. Selanjutnya itu ada pelanggan atau inform. Peran dalam implementasi trolley clear-nya itu yang pertama menerima manfaat layanan yang lebih cepat. Yang kedua itu memberikan feedback tidak langsung melalui kepuasan. Dan yang ketiga itu mempengaruhi reputasi restoran. Selanjutnya itu pemasok atau konsultan. Peran dalam implementasi trolley clear itu yang pertama menyediakan troli dan komponen pendukung sesuai spesifikasi. Yang kedua itu memberikan informasi teknis terkait penggunaan dan perawatan troli, dan yang terakhir itu memberikan layanan after sales seperti garansi atau perbaikan untuk pengguna. Untuk proyeksi keuangan, kami menargetkan 2 miliar, yang dimana 50% untuk produksi, 30% untuk pemasaran, 15% untuk operasional, serta 5% untuk cadangan. Nah, dengan dana tersebut, dari penjualan 50 unit bisa menghasilkan sekitar 75 juta dari maintenance atau sekitar 750 juta untuk pendapatannya. Lalu setelah dikurangi biaya produksi dan operasionalnya, proyeksi laba bersih tahun pertama adalah 50 juta. Di tahun kedua, penjualan meningkat, yaitu diproyeksikan naik menjadi 300 juta. Nah, grafik di kanan menunjukkan kenaikan pendapatan, biaya, dan keuntungan dari tahun ke tahun. Oke, baik. Outline selanjutnya adalah membahas mengenai apa yang akan dilakukan pada perancangan Smart Trolley Clear untuk meningkatkan operasional untuk pengantaran dan pengangkutan alat makan pada UMKM Rumah Makan Rahmat dan juga Salwa. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang telah dilakukan. Yang pertama, kami sudah mengidentifikasi masalah nyata di industri food and beverage atau F&B, di mana di sini kami melakukan observasi langsung terhadap 2 rumah makan tersebut. Dan yang kedua, kami sudah mendokumentasikan mengenai proses pengangkutan alat makan dan juga alat makan kotornya. Kemudian yang ketiga, kami sudah menganalisis dampak terhadap produktivitas dan kelelahan pada pekerjanya. Dan yang kedua, kami sudah melakukan pengembangan desain dan konsep produk, di mana kami merancang troli multifungsi dengan beberapa komponen terpisah seperti alat makan bersih, alat makan kotor, terus ada tempat sampah juga, dan penyimpanan alat kebersihannya. Dan yang kedua, kami sudah mendesain mengenai tiang teleskopik, di mana di sini tiangnya bisa di-adjustable. Dan yang ketiga, kami sudah melakukan pembuatan prototype atau testing, di mana kami di sini melakukan uji coba di lingkungan restoran nyata, kemudian mengumpulkan feedback dari pelayan dan manajemen, dan yang terakhir kami sudah membuat prototipe fungsional. Yang keempat, kami sudah memvalidasi hasil serta pengumpulan dampaknya, di mana pada hasil uji coba ini kami
kami melihat bahwa hasil ini meningkatkan efisiensi kerja sebesar 40 hingga 50%. Kemudian yang kedua, pengurangi pengurangan kelelahan fisik pada pekerjanya. Yang ketiga, melakukan perbaikan kualitas layanan untuk pelanggannya. Yang keempat, kami melakukan eliminasi proses, yaitu bolak-balik ke dapur. Dan yang kelima, yaitu penyusunan bisnis plan, di mana di sini kami sudah menganalisis pasar serta kompetisinya. Yang kedua, melakukan perhitungan kelayakan finansial. Dan yang ketiga, yaitu penyusunan strategi komersialisasi. Oke, rencana dengan pendanaan. Yang pertama itu sumber pendanaan utama kita melalui kredit usaha rakyat, melalui Bank BRI atau BRI yang menawarkan bunga rendah khusus UMKM. Yang kedua yaitu sumber pendanaan alternatif, di mana opsi lengkap mencakup crowdfunding melalui Kitabisa atau Indiegogo dan kampanye berbasis prototipe dan testimoni uji coba. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan dana rinci, di mana dana dialokasikan secara spesifik untuk milestone awal, di mana yang pertama 1 miliar untuk produksi prototipe final dan baku dan sertifikasi produk. Yang kedua 16 juta untuk demo gratis di 20 restoran seperti rumah makan tradisional. Yang ketiga 13 juta untuk rekrutmen dan operasional sales team. Yang keempat itu 100 juta untuk kontingensi menghadapi fluktuasi biaya atau fluktuasi. Kemudian yang terakhir adalah dampak dan scaling, di mana rencana ini memungkinkan produksi hingga 500 unit dalam 3 tahun melalui revenue stream, maintenance tahunan, dan jasa kustomisasi. Oke, sekian presentasi pitch deck kami dari kelompok 3. Itu saja dari kelompok 3. Terima kasih.